Halo, apa kabar dan selamat datang di satu lagi episode baru Efek Domino, di mana gua akan mengundang 3 orang tamu ngobrolin tentang sebuah topik sambil main kartu domino alias main kartu gaple. Harapannya apa yang terjadi di episode Efek Domino jadi efek domino di luaran juga. Secara topik kadang serius, kadang santai, tapi kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang menurut gue penting untuk diketahui. Target gue sederhana, gue pengen lu tahu aja soal kondisi hukum di Indonesia, terutama di era Pak Prabowo Subianto 17 adalah 10+6. Gitu dia. Bersama dengan gue adalah 3 abang-abangan gue. Mereka nanti akan memperkenalkan diri sendiri, mereka adalah pengacara dan mewakili seseorang yang saat ini sedang berkasus. Ada Abang Dito, Abang Jeffrey, dan Abang Zaid. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Thank you. Abang-abangku, dunia hukum kan biasanya manggilnya abang kan? Iya. Siapa bang? Gitu. Siap, Jadi abang. walaupun kayaknya umur gue lebih tua. Paling tua. Paling tua kayaknya. Di antara kita. Iya. Tapi dari sisi hukum saya tidak tahu apa. Saya junior. Biasanya lawyer tuh suka ngomongin lulusan. Lulusan kampus mana? Ya. Bener ya? Lu dari mana? UI Jogja. UI Jogja. Lu dari mana? Universitas Indonesia Depok. Universitas Indonesia Depok. Lu? UGM. UGM. Gua dari Fakultas Hukum ITB. Tidak ada. Hari ini mereka datang karena gue undang untuk bercerita tentang kasus yang sedang dialami oleh kliennya masing-masing. Mungkin kita pertama mulai dengan perkenalan, nama lengkap boleh, sambil sebutin klien yang dibela. Dari situ aja dulu ya, silakan dari Bang Zaid. Oke, nama lengkap gue Zaid Musafi, Bang. Klien gua Agama apa kalau boleh tahu? Islam dong. Bias. Ya. Oke. Bang Zaid silakan. Ya, klien yang gue pegang Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Nama gue Jeffrey Andrea Suryatin. Ya. Klien yang gue bela adalah Rifa Syaham. Rifas ya. Ya. Silakan. Gue Dito Stompul, SLLM, saat ini lagi megang perkara Niko Wijaya. Niko Wijaya. Oke. Ini semuanya berhadapan dengan kejaksaan. Iya. Ya. Iya. Betul. Dipersatukan Di meja ini. Di meja ini dan Karena dipersatukan karena Panji Pragiwaksono. Jadi kita akan main gaple. Gua sebenarnya pengen nanya aja. Siap. Kalau mau ngomongin dalam-daleman, gue yakin ada banyak orang bisa Iya. nonton YouTube siapa kayak Ferry Irwandi atau siapa gitu ya. Tapi di sini kita mau menggapai orang-orang yang mungkin beritanya seliweran, Iya. tapi nggak begitu dapat konteksnya. Plus, mungkin kawan-kawan sadar, di seberang kawan-kawan, selain kejaksaan tentunya, itu adalah pendengung-pendengung. Yang kadang-kadang membuat masyarakat harus diakuin, ada masyarakat yang bingung. Jadi yang benar gimana ini? Nah, gua kasih kesempatan di meja ini untuk lu yang mewakili. Kebetulan, semua klien-klien lu tuh ada kaitannya sama gua, atau kenal sama gua dan dekat sama gua. Jadi kalau ditanya apakah ada faktor kedekatan, ya ada juga. Dan menurut gua, buat gua mah sah-sah aja. Kita akan main gaple, akan beberapa putaran. Pokoknya kita akan ngobrol sampai gua puas. Terus setiap putaran nanti dinilai siapa yang kartunya sisanya paling banyak. Setelah talk show ini terakhir, kita lihat siapa yang paling buruk nilainya. Lalu yang paling buruk, paling kalah, termasuk gua, ini harus milih amplop, truth atau dare. Dan tidak boleh menghindar. Siap. Silakan pilih saja. Anda tanpa panik. Oke, kita akan main gaple. Sambil main gaple, gue sambil nanya nggak apa-apa ya. Siap. Mungkin kita mulai dari siapa yang kasusnya naik duluan? Rifa kali ya? Rifa. Iya. Duluan. Mungkin pertanyaan pertama adalah biar konteksnya dapet, kasih tahu sama yang nonton kasusnya tuh seperti apa, dituntut atas tuntutan apa, dan sejauh ini update kasusnya seperti apa. Ini kayaknya lu udah, bener nggak? Ya, benar. Tuh Waga Fatma Namju. Dan karena Anda yang kasusnya mulai duluan, silakan taruh kartu duluan. Nanti kita putar gini ya. Siap. Kanan ya. Ya. Oke, ini jawabnya pelan-pelan ya Bang, sambil nyantai karena Aman. Gini, perlu Jawabnya konsentrasi. pelan-pelan aja aman. Nggak perlu buru-buru, take your time. Ya, kalau perkara Rifa Syaham ini ya unik lah, karena maksudnya ini gue boleh mulai ngomong ini aneh kan ya? Ya. Karena dari awal itu
mungkin masih inget tahun kemarin itu rame oplos-oplosan lah gitu. Ya, gue ingat. Nah, diinget itu oplos-oplosan, kemudian mereka dipamerkan, ini tersangka-tersangka pengoplos-pengoplos gitu kan. Nah, tapi waktu sidang, waktu masuk ke persidangan, menguap itu, sama sekali gak ada soal oplos-oplosan. Pembahasannya atau orang-orang yang ada di depan itu? Pembahasannya, perkara yang didakwakannya. Oh, pertama ngomonginnya gara-gara ngomongnya itu. Oplosan gitu. Oplosan. Tapi ketika sampai perkara ini ke persidangan, gak ada lagi tuh soal oplos-oplosan. Nah itu keanehan pertama. Oke. Kenapa? Karena dari narasi ini tukang oplos apa itu sangat ngeri Pak. Klien gue didoxing gitu. Ya. Maksudnya sampai bukan cuma klien gue, tapi anaknya juga dan sorry sampai salah. Aman aja, aman. Aman aja. Emang itu Anaknya, kadang istrinya ngaco bro. sampai didoxing gitu ya. Iya, gue stop dikit. Memang waktu kejadian itu, masyarakat tuh sentimennya tuh spesifik sekali terhadap, karena mereka merasa dicurangi. Iya. Dan ujung dari kasus itu, ditangkaplah sejumlah orang, termasuk Rifa, si Aan. Betul. Ketika, sorry gue potong ya, karena ini biar gue nangkep juga dan biar nonton nangkep juga. Waktu itu, Rifa ketika dituduhkan sebagai pengoplos, di benaknya gimana? Oh ini aman sih, I have nothing to do with this, atau gimana pada saat itu? Awalnya tentu begini, karena memang yang dituduhkan itu ngawur, tentu dia ini maksudnya, dia ingin, ini gak bener nih tuduhin ke gua gitu. Iya, iya. Apa, ini sebenarnya masalah apa gitu kan. Iya. Bahkan, oh ya penting juga, dia itu dituduh pengoplos hanya dengan maksudnya baru sekali diperiksa sebagai saksi, habis itu udah langsung tersangka pengoplos gitu. Jujur Dan aneh sih. diperiksanya gak pernah ada soal oplos-oplosan dulu. Oke, jujur aneh. Oke, terus dari itu lanjut. Nah, kemudian ketika kita masuk ke persidangan, dia didakwakan atas apa? Pertama, itu terkait pengadaan impor BBM. Nah, kemudian kedua, soal penjualan solar non-subsidi. Yang mana sebetulnya itu juga Rifa Sian ini dia hanya bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai aturan. Dia hanya melaksanakan kewenangan. Tapi, Lewat. ya begitulah gimana, tetap saja... tadi lu kan? Iya. Lu nyelak lu. Oh, gue nyelak ya? Wah. Tarik lagi berarti di gua Tarik dua. Muka lu belum ngeh lah. Gua enggak sih kartunya sih. Ya udah dulu berarti. Sorry. Belum ada pembuktian udah udah nyelak. Aduh. Pengen banget menang nih kawan nih. Pengen banget menang. Ngitung nih, gue liat ngitung deh emang nih dari tadi. Ditutup jalannya barusan. Iya makanya. Oke, sorry. aja. Lanjut. Nah, itu soal 2 itu padahal Rifa Sian ini dia hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya, tugas dan kewenangannya. Aturan prosedur perusahaan dia ikutin. Yang dilakukan dan nilai kontrak itu semua hanya karena level kewenangannya aja, karena nilai kontraknya aja. Maka harus beliau yang tanda tangan, itu yang sebenarnya dipermasalahkan. Nah, lucunya juga di persidangan tingkat pertama kemarin, ya kita progresnya udah sampai banding sekarang ya. Tapi di putusan tingkat pertama kemarin, dia hanya bersalahkan hanya terkait penjualan solar non-subsidi. Solar industri. Yang mana itu pun sebenarnya balik lagi itu tadi, dia tanda tangan kontrak hanya karena level kewenangannya. Nilai kontraknya sekian, maka yang tanda tangan harus level Pak Rifa. Sekian. Itu sih. Noted, thank you. Dari lu Dito, sekarang Siap. giliran lu cerita. Lu belum main, men? Masukin dulu. Oh belum. Jangan terlalu serius. Iya. Gimana? Iya. Gak ada pula. Kalau Oh, ada. tentang terkait perkara Pak Niko sendiri ya. Ya. Pada intinya kan sekarang kalau Niko tuh soal keputusan bisnis yang akhirnya ditarik ke ranah pidana. Ya. Dan kalau kita tahu, kita juga udah sempat ngomongin bahwa ini adalah kali pertama kasus venture capital, ibaratnya nih venture capital yang dibawa ke ranah pidana. Betul, baru pertama kali. Sebelumnya kalau kita tahu lah, kalau startupnya yang dibawa pidana banyak. Ya. Ada beberapa lah, dan itu pun pidana umum ya. Ya. Pidana umum, let's say kayak ada penggelapan di dalamnya, atau ternyata ada manipulasi di dalamnya. Nah, cuman kan ini kali pertama yang yang Oke, benar-benar kali pertama. venture capitalnya yang dibawa ke pidana Ya. karena perkara tipikor terkait soal keputusan bisnis. Nah, Pak Niko sendiri ini sebenarnya pada saat melakukan keputusan itu sudah melakukan hal yang wajib dilakukan ya, sesuai dengan BPO. Ya. Jadi ada Sorry, aturan BPO itu apa? buku panduan operasi di dalam BRI Venture. Oke. Oke. Sorry. Nah, itu udah semua udah dilakuin. Kan gue sorry makanya. Udah semua udah dilakuin. Ya.
dari VP-nya juga udah ngitung, dari adanya shortlist, long list, due diligence, adanya juga ada legal review and compliance. Cuman ternyata di ujung emang ada kerugian nih. Rugi lah, let's say karena Tani Hub-nya ada rugi. Yeah. Waktu itu kan ternyata COVID juga saat itu. Nah, cuman yang patut digarisbawahi, BVI ini belum menjual sahamnya. Jadi masih ada saham itu, Yeah. 3%, Ya. minoritas. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, masa karena keputusan bisnis itu sekarang dituduh jadi tipikor? Ya. Itu loh. Ya gue Secara garis besarnya ya. Iya. Mungkin yang patut digarisbawahi juga, bahwa ini beda ya sama bank. betul. Bahwa ini venture capital, VC emang ini. dia melakukannya tuh investmentnya ke perusahaan-perusahaan rintisan, startup yang emang lagi dalam keadaan merugi. Betul. Dan itu tuh Tujuannya justru untuk membantu mereka maju. growth-nya jadi maju. Dan itu ada aturan sendiri di POJK yang kita tunduk dalam aturan itu tentang model Ventura, bagaimana menjalani model Ventura. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, masa ini aja belum di-exit, terus kerugiannya juga belum realize, tiba-tiba udah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang dipersidangkan. I see. Itu yang cukup lucu bagi kami sebenarnya. Oke, thank you. Sekarang kita ke Zahid. Gue pikir mati nih orang. Tetap berpengharapan, Bang. Sorry. Bisa. Masih jalan dia. Gua. Sorry ya. Kelar. Ini. Loh? Thank you. Ini. Thank you. Oh my god. Tapi gua nol guys. Kalah gue tetap kalah megang kartu. Kamu lu sentimen lu mau ada, untuk yang tidak tahu ada Helmi di situ namanya yang dia mengatur. Oke, thank you. Good game. Minta satu kartu. Oke. Zaid tadi abis gua doang. Iya. Bangsat. Sekarang giliran lu cerita men terkait klien lu dan kasus yang sedang dialami. Harus Iya. gua akuin mungkin kalau kasus startnya lu duluan, tapi paling high profile mungkin lu ya. Iya. Paling banyak dibahas. Ya karena namanya Iya, ya. karena namanya. Sama Nadiem. Gimana tuh? Ya dia banyak dibahas ya karena harus diakuin juga. Dia buka periuk banyak orang. Oh gimana tuh Dari maksudnya? kaum di middle low lah ya. UMKM, orang kehilangan pekerjaan. Semua kan nyambungnya ke Gojek. Harus kita akuin hari itu orang kalau lost jobless gitu kan kemana dia? Pasti Gojek. Entah dia jualan makanan, Iya. entah dia narik, entah dia nganter paket, entah dia bersih-bersih rumah. Dulu ada Go Clean. Ya, Ya, ya kan? gue inget. Iya kan? Makanya ketika ternyata karena dia bisa membawa manfaat bagi banyak orang, ya gue wajar ketika berkasus dia namanya jadi malah Naik. menyita banyak perhatian. Tapi memang yang anehnya di kasus dia ini gitu loh. Tuduhan jaksa ini berubah-ubah. Agak mirip sebenarnya. Mirip, itu jadi pola kayaknya. Oh iya. Iya, maksud Di gue pun juga berubah-berubah tuh. Oke. Nanti kita berarti lanjut. kita ada kesamaan nih. Iya. Iya, coba. Tapi lu cerita dulu. Keanehan lu. Jadi Nadiem ini ya dia Lu background punya lu kayaknya. dia backgroundnya memang pengusaha, diajak atau direkrut jadi menteri. Ya. Ya namanya orang punya usaha, backgroundnya juga kan ketahuan. Iya kan? Dari awal dia siapa, bisnisnya apa, rekanannya siapa, apa segala macam itu hal yang wajar. Kalau memang ada hal yang memang seharusnya tidak boleh dia lakukan, toh dia orang udah diketahui banyak orang, Iya. termasuk aparat penegak hukum. Iya. Langsung dong kasih warning di depan. Iya. Iya dong. Iya. Kita tujuan penegakan hukum kita apa sih? Menjarain orang atau kalau kita pasal korupsi kerugian keuangan negara atau kita mau mengembalikan Duit yang hilang. keuangan negara. Tapi sebelum duit hilang kan kita jaga jangan sampai hilang. Betul. Iya dong. Betul. Logikanya kan gitu. Betul. Ya harus gitu kalau gitu dari awal dari warning dong dia A B C D E F G H. Nah, dalam perjalanannya proses pengadaan barang ini ya kan khususnya Chromebook lah ya bahasanya. Dia ini nggak terlibat dalam proses pengadaan, dia diundang meeting cuma 1 kali, tahu-tahu dibilang dialah merekayasa seluruh proses pengadaan sampai jalan itu terjadi. Tapi hal yang paling lucu itu, dan ini udah banyak diketahui orang ya, justru kasus gratifikasi dan
penerimaan uang di internal PNS itu malah nggak pidana. Betul, gue ngikutin juga. Aneh tuh. Itu Padahal orangnya ngaku nerima. Ngaku nerima. Terus nggak Yang diproses ngasih karena juga ngaku ngasih. Iya, tapi nggak diproses karena udah dibalikin katanya. Jujur agak aneh sih. Ya gitu. Nah, memang dalam kasusnya Nadiem ini gitu kan kebijakan sebenarnya bukan kebijakan karena yang dia terbitkan itu permen. Menteri kan boleh terbitin permen. Kewenangan dia kan gitu kan. Dibilangnya nggak sesuai kebutuhan karena nggak bisa dibilang di wilayah 3T si Chromebook ini nih asal ceritanya katanya jaksa. Nah, dibuktikan dengan apa 2019, 2018, 2019 dulu kementerian udah melakukan pengadaan tapi gagal uji coba Chromebook itu di wilayah 3T. Memang pada faktanya setelah persidangan gitu kan, kegagalan itu dievaluasi dong. Gagalnya kenapa gitu loh. Ternyata dokumen evaluasi gagal itu pun juga nggak ada. Kata itunya nggak ada? Nggak ada. Basisnya berarti apa? Nah itu ada surat. 1 lembar. Kita juga bingung ya kalau 1 lembar udah gitu nggak ada tanda tangan, nggak ada kop ini terus dibilang itu dibilang gagal basisnya apa, tapi ada surat itu kita belajar bahwa kegagalan itu kalau secara material dibilang karena nggak bisa digunakan untuk di wilayah 3T terdepan terluar ya kan dan dia intinya tidak ada listrik dan internet sulit lah untuk kondisi itu. Tapi ngomong-ngomong siapa dulu nih yang jalan? Gue yang menang. Oh gue menang ya? Sorry. Minta ditegesin banget kayaknya. Sorry. Ih pas banget lagi. Oke terus? Nah, jadi dibilangnya laptop ini, Chromebook ini nggak bisa digunakan di daerah wilayah 3T, ya kan? Nah, memang waktu uji coba itu digunakan di wilayah 3T itu. Nah, wilayah 3T ini memang nggak semua bisa, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Kita ngundang saksi guru di wilayah 3T dan mereka hadir itu membuktikan Chromebook ini bisa, gitu. Jadi ada satu kecacatan basis pembuktian dari kejaksaan menurut kita saat itu. Loh, berarti proses ini dibilang salah. Itu kejaksaan sendiri kurang teliti menurut kita. Menurut keyakinan kita. Keren. Oke? Nonton Mensrea. Kita nonton dari awal, Bos. Ya, kan? Judulnya istilahnya Mensrea istilah hukum lagi. Jadi gak enak nih gue. Terus? Gitu. Nah, menurut keyakinan kita, dia pun basis data dalam menyatakan ini salah atau tidak itu sendiri nggak kuat. Karena tidak dilakukan kajian itu sendiri bahwa ini memang tidak berguna. Finally ketika proses pembuktian di tes di ruang sidang, guru dari dari Aceh sampai Papua hadir ditunjukin itu bisa digunakan tanpa internet. Bingung dong. Ya. Bisa kok nggak ada internet. Iya. Dan ini bermanfaat. Cuma kan gini, kita beli barang ya, taruhlah barang tuh apapun itu kan Chromebook gitu kan. Nggak semua orang langsung make dan nggak semua orang langsung bisa make. Perlu dong belajar. Ya. Apalagi ini barang baru gitu kan, ibaratnya kan. Nah, itu kan bertahap. Salah satu buktinya lagi dari kejaksaan dibilang ini nggak bermanfaat karena berdasarkan data katanya ini tidak termanfaatkan di tahun 2023. Lu ngeliatnya di 2023 doang. Coba dong diterusin ke 2024-2025. Terbukti 95% hari ini masih digunakan. Karena ada CDM itu untuk pengontrol data di pusat. Berapa laptop yang masih nyala dari 1,5 juta itu. Gitu. Nah, dari kasus ini aja ya, tuduhan barang yang dibeli itu tidak bermanfaat, itu kita buktikan bermanfaat, itu udah jadi pertanyaan mekanisme pembuktian jaksa waktu penyidikan, gitu kan. Nah, masuk lagi dalam konteks kerugian keuangan negara, lebih janggal lagi. Bentar, sebelum lanjut ya, kata yang paling sering muncul, baik di sidangnya, di kasusnya Nadiem, kasusnya Rifa, ataupun kasusnya Niko, itu adalah janggal. Janggal tuh paling sering muncul. Nah, gue ke Dito dulu. Kejanggalan apa aja yang lu rasa dan ini lu yang maju ya? Kejanggalan apa saja? Termasuk kalau misalnya lu mau angkat soal tuduhan yang berubah-ubah. Tadi kan sempat diangkat kan? Tadi mungkin gue bisa awali dari tuduhan yang berubah. Misalnya kan gini, dari dakwaan lah. Dakwaan tadinya kita dituduh karena nggak melakukan due diligence, tidak melewati ada long list, terus due diligence saya katanya nggak jelas data-datanya. Nah, sedangkan mereka basisnya itu apa? nggak jelas juga. Di fakta persidangan semua dari
saksi-saksi menyatakan maupun dari Berry Venture, dari Tani Hub-nya juga proses dijalani. Dari shortlist, long list, terus due diligence, deep feasibility study, semuanya tuh dijalanin. Jadi bingung dong jaksanya, akhirnya di dalam tuntutan berubah lagi. Di tuntutan sekarang malah yang dipertanyakan, kenapa si BVI ini, Niko Wijaya, terlalu percaya kepada data-data yang disajikan oleh founder. Terus kita harus ngelihatnya data Basisnya dari mana? Basisnya dari mana? Iya betul. Sedangkan semua data-data yang disajikan itu satu, udah ada keabsahan dari direksi investinya, dari Tani Hub yang menyatakan bahwa itu benar. Ya. Terus ada juga kita dilindungi oleh di dalam share subscription agreement, ada itu di schedule 4-nya tentang rep and warranties. Biasalah kalau dalam perjanjian investasi pasti ada. Kalau misalkan ternyata data itu fiktif atau palsu, nanti kita bisa gugat itu orang. Nah sampai sekarang nggak ada timbul gugatan atau apapun. Dan sampai sekarang pun data-data itu yang dipertanyakan oleh kejaksaan itu adalah fiktif, tidak dibuktikan juga di dalam persidangan ini. Yang lebih lucu lagi, bayangin. Ini kan kita orang hukum nih, semua. Dia bisa bilang, di dalam repliknya, dia bilang, inilah kelalaian melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Kelalaian melawan hukum. Lucu kan? Sedangkan kita tahu lah, di dalam ilmu pidana nih, hukum pidana, ada namanya dolus, ada yang namanya culpa. Dolus itu kesengajaan. Ya. Culpa kelalaian, itu nggak bisa jadi satu. Dan sudah dipertegas juga di dalam pasal 36 ayat 2 KUHP yang sekarang, itu tuh kelalaian tuh harus masuk dalam unsur. Jadi istilahnya kalau tipikor itu ada namanya kesengajaan. Nah kalau kelalaian misalkan lu tidak sengaja nabrak orang gitu, itu ada kelalaian. Nah kalau tipikor itu harus ada dengan sengajanya. Nah tiba-tiba sekarang di replik bisa dibilang inilah kelalaian melawan hukum. Lucu dong, kita semua juga ketawa lah ngeliatnya kalau kayak gitu. Dan menurut saya kalau ini sampai dibilang kelalaian ini adalah tindak pidana korupsi, hancur menurut saya, repot. Ya itu salah satu yang gue sempat pikirin sih. Gue takut sekali dan kayaknya Niko juga pernah ngomong. Takut sekali kalau membuat sebuah kesalahan dianggap melakukan kejahatan. Iya. Itu dua hal yang berbeda soalnya. Dan masalahnya semua yang pun kelalaian yang dituduhkan nggak ada. Nggak ada. Jadi due diligence ada, semuanya ada. Ya. Terus apa unsur melawan hukumnya? Itu yang kita terus pertanyakan. Tapi yang aneh, kejaksaan malah bilang, ya inilah kelalaian melawan hukumnya. Karena data-datanya dari investi terlalu percaya sama si BVI, sama Niko. Pernah gak sih, ini gue yang biar lu gak kasus. Tapi gue nanya ke lu dulu deh, karena nanti gue pengen nanya kejanggalan lu sama kejanggalan lu. Pernah gak sih, atau salah gak sih kalau gue merasa, kayak mereka gak ngerti dunia investment Dunia gitu. investment. Betul, itu pun yang kita rasakan. Karena kita ngelihatnya mereka kan cuma ngelihatnya dari unsur kerugian keuangan negara. Sedangkan yang memeriksa kita tuh BPKP. Bayangin, BPKP kita periksa di persidangan. Kita cecer dong, apa lu cara ngitungnya gimana? Ini bilang kerugian keuangan negara, orang sahamnya masih ada, kecuali udah dijual ya, exit gitu. Dia bisa lihat masuk berapa, keluar berapa. Betul. Dia cuma bilang, iya karena berdasarkan keterangan dari BAP lain bahwa ini tidak sesuai SOP. Karena tidak sesuai SOP, maka jadi kerugian keuangan negara. Jujur janggal sih. Terus kita tanya lagi, terus kalau oke lah, let's say deh, ini nggak sesuai SOP. Tapi kan sahamnya masih di kita. Tiba-tiba naik nih sahamnya, ngeduk. Lu mau ngomong apa lu? Terus itu tetap rugi? Iya tetap rugi. Iya. Capek kan? Lucu. Capek dong, kalau Capek. udah kayak gitu mau berdebat apa lagi? Sedangkan fakta persidangannya, ya semua SOP udah dilakuin. Oke, understood. Kejanggalan yang lu rasakan, termasuk kalau misalnya lu ngomongin tuntutannya berubah-ubah. Janggal. Lalu sekarang ya? Oh gue. Kejanggalan ya. Kita bicara korupsi. Korupsi yang paling intinya apa? Negara rugi dong. Ya. Tapi kalau negara untung, itu bisa gak jadi ada korupsi? Gue pusing Itu yang sebenarnya ingin gue memang. tanya. Nah, dari penjualan solar non subsidi ini, negara dalam hal ini PT Pertamina Patraniaga justru diuntungkan besar-besaran. Tahun 2022 keuntungannya mencapai 1,4 billion ya. Tahun 2023 1,2 billion US dollar. 1,4 1,2. Negara untung dari penjualan solar non subsidi. Terus sekarang tiba-tiba datang kucuk datang ada lembaga negara yang katanya paling berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara
Dia bilang, oh enggak, menurut kami kalian rugi. Gitu loh. Lah, ruginya dari mana? Dia ternyata patokannya untuk menilai rugi atau enggak itu, dia cari dari definisi umum itu istilah teknis internal kita lah. Ada istilah namanya bottom price, itu sebenarnya buat pegangan internal, bukan buat di luar gitu kan. Dia bilang, ini ada definisi harga jual terendah. Padahal itu bottom price itu bukan untuk, tidak bisa diaplikasikan untuk kontrak penjualan solar yang dilakukan oleh Rifa dan Pak Maya ini. Itu mirip sama yang tadi gue tanya, itu orang ngerti gak sih? Ada kesan gitu kan? Iya. Ngerti gak sih gitu kan? Nah, waktu Ini lo yang persidangan, waktu persidangan, udah. Dendam dia Waktu sama gua. persidangan kita coba konfirmasi ke si ahli inilah, ahli dari lembaga inilah. Ya. Pak, ini kan ini sebenarnya kita juga di internal, selain bahwa itu cuma aturan internal kita. Ini juga udah ada surat keputusan direktur utama yang memperbolehkan penjualan di bawah bottom price itu. Itu kalian pertimbangkan nggak? Tidak kita pertimbangkan. Loh, kok bisa tidak kalian pertimbangkan? Lah kan harusnya kalian mempertimbangkan gitu. Tapi jawabannya ya menurut kami itu tidak perlu dipertimbangkan. Tapi tahu aturan itu ada, tahu. Terus Aduh, aneh nggak banget. dipertimbangkan? Enggak. Kenapa alasannya? Karena kita tidak mau mempertimbangkan, kita tidak melihat itu. Kalau kayak gini gimana caranya Pak? Negara untung, tapi tetap dibilang ada kerugian negara. Aneh. Anda lewat ya? Iya lewat. Dua. Silakan. Waduh! Berat nih. Waduh! Mati kita. Mati kita, lu juga? Mati. Ini kawan kita satu. Habis. Selesai orang lu itu. Udah keluar semua ya, namanya udah keluar. Semua 6. Nggak ngitung ya, kayak gini nih. Oh gue banyak banget. Habis nih Anjir, gue nih. gila banget nih. Gua 5, 4, 10, 10, 12. 13. 17, 18, 19 gua. Gue 17. 16. Panji 17. Zaid 17. Sorry, gue 19 ya. 12. Gue 19, 17. Jeffrey? Ini 16 sih, benar. 25 men gue. Nah, ini kawan 25. Dia 25. Lu berapa jam? Ini 16, ini hitungannya satu gak? 1. Oh, iya. 16 berarti. 16. Udah dihitung? 6. Udah ya aja ya, lu kalah lu. Makanya kalian di jalan gak dikeliling. Paling dikit paling dikit berarti siapa? Dia lagi? Iya. Enggak deh. Gua. Oh lu. 16. Sini. Masa mau menang mulu? Ini sebenarnya gue tuh menduga Zaid itu atlet. Main beginian, gue menduga. Kerjanya ngunci-ngunci. Ternyata di permainan kedua agak goyang juga. Berarti keberuntungan tuh. Oke. Kejanggalan ada lagi mau diangkat? Kejanggalan. Itu cukup janggal iya, sih. Sama Oke, apa lagi? ini ya mungkin ini menurut kita janggal juga sih. Harusnya kalau kita bicara pidana, Iya. harus ada tindak pidana kan dan harus ada kesalahan. Iya. Tapi yang terjadi di kasus Pak Arif Pasihan ini, soal tindak pidananya kita gak nemuin sebenarnya apa yang jadi tindak pidana itu. Karena yang dikerjakan oleh Pak Arif Pasihan maupun Maya Kusmaya dan Edward Korne itu mereka cuma ngejalanin sesuai SOP, sesuai aturan perusahaan. Udah ada prosedurnya, itu yang dijalankan, tapi dianggap salah, dianggap itu tindak pidana. Gitu. Dan juga soal kesalahan. Soal kesalahan ini tidak pernah diselami, tidak pernah didalami oleh hakim. Hakim di tingkat pertama lah. Ini kan kita sekarang lagi banding, mudah-mudahan hakim di pengadilan tinggi nanti bisa lebih jernih lah melihat sebenarnya yang dilakukan ini gak ada kesalahan daripada Arif Pasihan ini. Ya. Oke. Itulah. Ini adalah tindak pidana tanpa inilah pemidanaan tanpa tindak pidana dan juga kesalahan. Itu janggal, Bu. Oke. Semuanya dari awal sampai akhir janggal sih. Kalau dari sisi lu, gua sempat dengar kejanggalan soal grup WhatsApp. Mungkin bisa dijelasin juga. Tapi kalau dari sisi lu, kejanggalan apa yang dirasakan dari persidangan yang lagi dijalanin sama Nadiem? Oke. Sorry, by the way, lu mulai duluan juga ya. Kan lu menangkan tadi. Lu deh. Enggak dong, yang menang. Iya, betul. Karena korupsinya ini adalah kerugian keuangan negara. Nah, kita bertiga lawyer nih kan. Nah,
Kalau ngomong untung rugi berarti harus diapain? Hitung dong. Itu. Ya nggak? Biar tahu untung rugi kan? Ya. Kita nggak usah berdebat deh. Masalah siapa yang ngitung. Ya. Walaupun secara konstitusi yang punya kewenangan BPK. Ya. Lembaga Karena itu. BPKP bukan lembaga negara. Ya. Lembaga negara itu adanya di dalam konstitusi. BPKP nggak ada. Adanya BPK yang dalam konstitusi. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, waktu mendakwa ini kerugian keuangan negara, dasarnya apa? Hitungan. Yang hitung siapa? Dipakai BPKP di tempat gua. Lu juga? BPK, Pak. Lu BPK? Di gue BPKP. BPKP Itu juga. pun perhitungannya, dia udah tersangka dulu, baru BPKP ngitung. Dan ngitungnya pun juga itu yang tadi gue Aneh nanya juga. BAP doang. Nah, itu Kesimpulan habis itu. itu masih ini penting. Sekarang gue tanya, audit BPKP lu sama dakwaan angkanya sama nggak? sama. Karena dia gila tapi digabungin kalau gue. Jadi karena ini ada MDI juga, digabungin jadi satu, 25 juta. Padahal ini kan dua tempus yang berbeda, investmentnya seri A plus dia B. Nggak ngerti sih. Oke. Enggak. Digabungin. Kalau itu ribet lah. Intinya hitungannya di kerugian keuangan negara sama di dakwaan beda nggak? Kalau gua sama. Sama. Sama, Lu disamain, sama. 25 juta. Di gua beda. Bisa. Lu. Reaksinya kayak pelawak. Gue serius. Lu bayangin ya. Yang hitung audit kerugian keuangan negara BPKP. Ah, Hasil perhitungannya 1,5 T. Ah. Dalam dakwaan jadi 2,1 T dong. Oh itu lebih absurd lagi. Itu janggal parah tuh. Lu ngutus BPKP. Hitung bos. Gue hitung. Nih 1,5 T. Ah nggak gini nih tambah 600 M CDM. Jadi 2,1. bah, Lah. Aneh dong. Oke. Kita ngomong ke tahapan selanjutnya. Kalau ada kerugian keuangan negara, hukum pidananya dalam Undang-Undang Tipikor balikin. Setuju? Ya kan? Ada yang namanya uang pengganti di luar denda ya. Iya. Uang pengganti itu adalah uang yang diambil oleh si koruptor. Iya. Betul nggak? Diganti dong. Itu yang harus Itu dibalikin. yang harus dibalikin karena lu ngambil duit negara. Iya. Lu ngambil keuntungan dari duit negara. Begitu kan konsepnya dalam Iya. hukum Undang-Undang Tipikor kan? betul. Audit BPKP 1,5 T, dakwaan 1,5 T, tuntutan 4,8 T. Loh, itu dari mana lagi? Dari mana itu ya? Mana tahu gue kata apa? Gue juga nggak tahu. Gue juga bingung gitu, janggal itu. Katanya sudah kejanggalan ya Iya kan? emang janggal gila sih. Nah, sebelum gua jadi angkanya kegedean, gua mainin dulu lah ya barang ini. Keren. Oke. Gitu. Terus oke Nah. itu janggal sih. Itu yang kita bingung, ya kan? Nah, keluar angka 4,8 T. Orang Indonesia ini kan seneng. Iya. Yang sifatnya wow, Oh, wow. gitu kan? Makanya gue bilang, ini era penegakan hukum sekarang nih kok jadi kayak era konten kreator ya? Kenapa tuh? Hooknya gede dulu di depan. Oh gitu, betul. Konten kreator banget itu. Betul sekali. Pembuktian di belakangnya urusan nanti. Tapi orang ini udah di penjara, bos. Kalau mau Ini yang terjadi sama lu semua juga kan? Itu yang oplosannya juga gitu. Awalnya kan berapa? 200 triliun, bahkan besoknya kayak berapa ribu dan kuadriliun. 1000 triliun. Iya. Itu gimana coba? Kayak clickbait. Iya bener. Door dulu di depan. Habis itu ntar gue pikirin dah. Iya. Ini juga terjadi sama kasus-kasus lain ya. Kalau nggak salah. Tom ada- Lembong gitu. Tom Lu Lembong kan megang janggal Tom juga. Lembong. Betul. Lu megang juga Tom ya? Lembong. Iya. Langsung diumumin. Tom Lembong korupsi merugikan keuangan negara 400 M. Ya kan? Setelah dia di penjara baru dihitung. Hasil hitungannya 500 M. Lah, lu kemarin menjarain orang hitung pakai apa, Bos? Oke lanjut lagi. Gue pengen tahu janggal-janggal lain lagi. Oke. Ini gue bukan. Lu. Gue takutnya Ini tadi gue, bener. ini tadi gue. Tapi gue salahin lagi. Ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah karena lo penasaran grup WhatsApp, walaupun udah gue berapa kali kita selalu jelasin, Iya. grup WhatsApp itu nggak ada masuk dalam dakwaan. Gokil nggak? Nadiem bikin grup WhatsApp sebelum jadi menteri. Udah mengatur pengadaan Chromebook, bla bla bla, bawah beritanya banyak udah kan. Itu digoreng soalnya. Iya. Dan gue yakin kita satu meja ini dulu percaya loh dia kayak begitu. Karena itu bombastis banget kan. Gila seorang Nadiem. Menurut gue mudah dipahami. Tapi gue saat itu sih nggak terlalu percaya. Tapi mudah untuk dimengerti sama orang. Ya paling enggak itu jadi hook yang bagus kalau konten kan. Betul. Kalau betul. orang kan langsung wah ini kan luar biasa. Parah nih, gitu. Marah orang kan. Terus? Gitu kan. Tapi sebelum orang marah gue keluarin dulu kartu gue. Oke. Oke. Nah orang marah ternyata kata Chromebook aja baru ada dalam grup itu 7 bulan setelah Nadiem jadi menteri. Ya. Itu pun pertanyaan
guys, tolong dong kasih gua konteks. Ceritanya gini, utuhnya gini. Menteri kan mengapa begini? Lewat. Lu lanjut. Oh. Gue gak bisa ini. Jelek bener kartu gue. Feeling gue gak enak banget dah. Hitung bro. Bantu gue lah. Aman. Aman. Ya udahlah, tenang aja. Oke, terus lanjut lagi soal grup WhatsApp. Ya, jadi sebenarnya yang berdiri sebelum dia jadi menteri itu apa? Grup WhatsApp-nya. Ya dia memang ada grup WhatsApp kan gini, lu mau jadi menteri besok nih. Iya. Ini Prabowo dan malam ini nelpon lu katakanlah ya, Panji, kondisi negara membutuhkan Anda. Jadi lu ngapain? Pasti lu tanya dulu dong sama orang-orang yang udah berpengalaman dan kira-kira menurut keyakinan lu dia paham untuk nge-backup lu. Itu hal yang wajar kan? Iya, iya. Ya dia bikinlah grup itu sama teman-temannya itu yang kira-kira menurut dia itu mampu atau paham untuk memberi dia advice yang baik dan benar. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, pada saat perjalanan setelah dia jadi menteri itu nggak ada obrolan apa-apa di Nggak situ. ada. Nggak ada obrolan di situ. 7 bulan setelah. 7 bulan setelah, yaitu pas dia mau meeting 6 Mei, di 5 Mei dia diundang sama staf susnya yang dia bikin dalam grup itu. Iya. Bim, besok meeting lah kira-kira kalau bahasa di tongkrongannya, bro, besok meeting ya. Iya. Meeting apaan? Wajar dong menteri nanya. Besok kita mau bahas soal TIK nih, bilang kan. Oh kasih gue dong konteks tentang Windows, PC, sama Chromebook. Biar gue ada bahan nih omongan. Lah gue menteri mau ngomong rapat masa gue cengok. Iya. Kan gitu kan? Kan nggak mungkin banget kan? Kelihatan blow on jadinya kan. Nah itu, oh ya udah. Nah itulah omongan Chromebook pertama. Kerasa banget dicari-cari. Kerasa banget dicari-cari. Aneh. Gue yang main ya? Iya. Silakan. Anda nggak? Emang anjing. Langsung aja. Tak. Nah, gitu dong. Wah mati gue sih. Oke. Gua mau nanya sesuatu kepada kalian bertiga. Apakah kan kadang pembahasan di sidang ini bisa sangat teknikal, Iya. ya? Pertanyaan gua 2. Aduh, untung ada kawan gua 1. Pertanyaan gua 2. Menurut lu, dukungan publik itu krusial atau tidak? 1. Dan kedua, menurut lu, publik ngerti nggak sama kasusnya dengan benar? Mengingat banyak goreng-gorengan. Gua ke... Habis lu ya? Habis. Aduh. Ya gue. Beliau 2. Gue 8, 12, 14. Perasaan gue gak enak nih. Gue yang nulis, gue yang jawab. Bangke. Misalnya abis 2, gue 18. Harusnya gue dimaklumin. Tahu nggak? Episode 1, episode 2, gue nggak ikut beginian. Karena asumsinya kan gue nanya. Konsentrasi gue terganggu, terpecah. Tapi ternyata penonton menuntut saya terlibat. Ini kalau kayak gini gue bakal mulu nih. Ya, tadi balik ke pertanyaan. Menurut lu tekanan publik, atau mungkin bukan tekanan publik ya, dukungan publik itu penting atau tidak dalam kasus ini? Mengingat atau gue nanya gini karena gue takutnya kayak penonton sepak bola gitu. Gue mau berisik kayak apa juga yang nentuin pada akhirnya kan yang ada di lapangan. Apakah penting atau tidak dan apakah publik ngerti atau tidak? Beda ya. Gue nanya sama lu dulu deh. Oke. Kalau menurut gua dukungan publik itu penting. Kenapa? Karena dalam peradilan ini dia kan harusnya independen. Maksudnya dan yang jadi patokan di dalam peradilan ini kan harusnya rasa keadilan masyarakat. Harusnya. Masyarakat itu kalau melihat ada yang janggal itu mereka harus tahu. Biar mereka bisa bersuara. Jadi menurut gua itu sangat penting dukungan publik itu. Tapi masalahnya apakah masyarakat, apakah publik itu benar-benar aware, benar-benar paham dengan kasusnya? Itu gua melihat itu mungkin belum. Apa kendalanya menurut lo terhadap kasus itu spesifik? Nah, kalau kita lihat maksudnya gini ya, dalam misalnya kayak inilah, kayak soal belum apa-apa tiba-tiba udah digambar-gemborin ini soal oplosan dan lain-lain dan ya itu agak lain-lain curang sih menurut gua. itu loh. Maksudnya jadi udah ada prejudis, maksudnya pengadilan belum mulai memeriksa perkaranya. Cuma masyarakat ini udah keburu, wah ini udah diumumin nih mereka melakukan begini begitu, padahal itu belum diuji Pak. Tapi udah disuarakan seolah-olah itu
fakta, seolah itu kebenaran gitu. Nah itu bahaya menurut gua sih. Maksudnya kenapa kita gak bisa kayak berapa tahun lalu dulu, maksudnya oke lah dia mau press release, penegak hukum mau press release, ini ada dugaan korupsi bla bla bla. Tapi ya proporsional aja gitu. Nah ini tersangka ini kami duga begini begitu gitu loh kan. Terus nggak ada yang sifatnya bombastis kayak oplosan kuadriliun gitu di muka. Padahal belum diuji betul. Dan ya kita nggak tahu mungkin apakah saat itu dia ada bukti atau petunjuk apa yang menunjukkan hal itu. Gue ragu. Tapi Tapi dia jatuhnya udah nge-blast dulu. jatuhnya kayak mereka justru sengaja ngebobasisin untuk dapat dukungan publik ya. Iya. Jatuhnya gitu. Jadi emang kebenarannya tuh emang menurut gua ya, kebenarannya tuh emang di nggak jelasin gitu, diblurkan betul. Ya. Iya. Kalau menurut lu, Iya. lu menangkan tadi kan? Iya. Silakan. Ya, kalau menurut gue juga penting banget sekarang. Kalau dalam kondisi gue melihat situasi hukum saat ini, sangat penting dukungan publik. Gua tahan dulu sedikit, gua tanya pertanyaan lanjutan karena tadi gua mau nanya sama dia. Sengaruh apa emang? Emang apa yang bisa Jadi publik? ya, kita nggak usah menutup mata lah. Let's say kasus Tom Lembong, Iya. Bu Ira. Iya. Kita tahu kan, ujungnya di ASDP, PN Bu Ira, apa? ASDP. Ujungnya di PN apa? Kena juga kan? Walaupun ya sekarang kan pengadilan istilahnya makanya ada dissenting opinion lah dikasih, silakan banding. Cuman karena gejolak masyarakatnya sangat besar untuk kasus Bu Ira, Tom Lembong, akhirnya apa? Presiden ngambil alih langsung. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, saya ngelihat dengan keadaan yang seperti ini, khususnya mungkin di Jakarta ya, saya nggak ada melihat sih putusan bebas terhadap perkara tipikor yang emang ada kriminalisasi ya. Beda sama yang di luar nih. Ada Semarang, Semarang. Ritek. Di daerah. Terus kemarin juga ada di Medan, ada bebas. Cuman di Jakarta, dari saya pengalaman dari Tom Lembong, terus kasus Bu Ira, kasus Rifa, wah udah kayak gitu aja, tetap ujungnya begitu. Oke. Jadi Jadi menurut tadi saya, ya penting banget dukungan publik. Kalau pertanyaan keduanya, apakah masyarakat bisa mengerti apa enggak? Ya itu kembali lagi, tergantung dari pihak-pihak yang lagi berperkara. Makanya penting banget emang untuk saat ini ya kita bisa menyuarakan terhadap perkara ini. Ini loh kejanggalan-kejanggalannya. Ya makanya dibutuhkan banget nih kayak orang-orang Bang Panji maupun juga mungkin yang influencer lain yang bisa bersuara terhadap kasus-kasus kriminalisasi seperti ini. kalau menurut lu main sekarang Badu. Kalau menurut lu, Gimana Bang? lu juga sepakat bahwa tekanan publik atau dukungan publik itu krusial. Ya jelas, karena kan tadi dibilang ngoplos, dibilang merugikan keuangan Karena negara keputusan dengan bisnis. keputusan bisnis. Prestasi. Tadi gue dari awal bilang udah bikin grup WhatsApp ya untuk persiapan pengadaan. Yang ngebela siapa hari itu coba? Nggak ada kan? Ya. Padahal proses pembuktian belum. Kita sih masih maklumi, begitu pun juga nggak boleh dimaklumi ya. Kita menuduh orang, menetapkan tersangka orang, bilang oh ya dia minum kopi. Tahu-tahu yang di ujung tuh bukan kopi cuy. Iya. Itu jahe. Itu jahe. Cuma Itu warnanya jamu. sama. Allahu Akbar. Gimana coba? Ya. Gitu loh. Lu dituduh minum kopi ya. Tahu-tahu di ujung tuh itu jahe. Jahe kan kalau nggak pakai apa-apa sama aja hitamnya. Ya. Nah, kalau nggak ada dukungan publik, coba bayangin. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya. Ih lu saudaranya ini kan. Ih lu tetangganya ini. Ya. Coba anak-anaknya di sekolah gimana? Bapak lu masuk TV tuh. Iya. Ya. Coba. Habis itu. Habis. Gitu loh. Coba pola-pola penegakan hukum yang mendiskreditkan, menghancurkan nama baik dulu di depan. Karena kalau orang udah hancur, selebihnya nggak penting. Orang udah hancur nama baiknya. Gitu loh. Sorry, gue punya pertanyaan. Sebelumnya, gue cuman mau ngasih tahu, untung obrolan kita dikasih kopi dari Kopi Kino. Kopi Kino. Luar biasa Kopi Kino. Karena permainannya obrolan juga jadi menyenangkan. Tapi, gue mau nanya. Tadi kan lu semua ngomong, baru ini giliran lu ya. Lu semua ngomong bahwa dukungan itu penting karena berharap ini nyampe ke presiden. Dan berharap apapun yang terjadi, ujung-ujungnya in our favor. Iya. Walaupun sebenarnya, gue nanya sama siapapun yang punya opini, terserah. Sebenarnya itu buruk kan?
Kalau dikit-dikit kita berharap ke presiden, Setuju. buruk gitu. Sebenarnya sih kalau gua bukan tentang Gua semata-mata. Lu dah? Iya, sekarang lu jalan. Oke. Bukan semata-mata tentang ini nyampe ke presiden atau enggak gitu. Walaupun ya kita tahu lah presiden kita pasti juga dapat masukan juga terhadap kondisi kebangsaan seperti apa dan bagaimana ya kan. Tapi yang paling penting kembaliin yang tadi gua omongin. Coba gimana? Orang udah dituduh A B C D E F G H. Ya kan? Terus nggak ada counternya di publik. Lawyernya nggak mempublish. Ingat ya, kita kan tugas kita sebagai lawyer membela di dalam dan luar pengadilan. Iya kan? Salah satunya untuk mengcounter yang kayak begini. Coba nama baik sudah rusak pasti setelah diumumin dia apa semua segala macam. Terus nggak ada dukungan publik, nggak ada pembelaan, nggak ada omongan apa-apa gimana. Coba buka lagi file-file dari pengalaman kita sih ya, baik itu di Nadiem ataupun di Tom Lembong. Itu Pak Ari Yusuf Amir langsung dari awal, oke, clear, nggak ada permainan Pak Tom, nggak ada permainan Pak Nadiem, nggak ada Pak, clear. Oke, langsung kita gas, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Kalau yang lain ngerasa gitu? Setuju sih, kayak yang tadi bilang Bang Panji juga bilang, kalau ini sampai apa-apa harus ke presiden, emang buruk sebenarnya. Secara sistem hukum harusnya kan ujung ini lembaga peradilan lah, punya keberanian gitu. Makanya kemarin di dalam duplik kita juga singgung soal pidato presiden terakhir. Pada saat di Economy Outlook, dia bilang penegakan tindak pidana korupsi itu jangan sampai ada miscarriage of justice. Yes. Dan itu yang kita lihat sekarang, diterpampang nyata gitu, miscarriage of justice-nya. Bagaimana orang yang tadi Abang juga udah bilang kan, di saat udah orang dikatakan sebagai melakukan tindak pidana korupsi, udah langsung hancur hidupnya. Padahal belum ada fakta persidangan, belum ada pembuktian. Tapi itu kan udah dilabelin sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Makanya jangan sampai nih lembaga peradilan yang seharusnya mempunyai kewenangan tertinggi untuk memeriksa bukti-bukti itu, jadi nggak berani. Kalau ditanya, kenapa nggak berani? Nah itu saya juga bingung. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kami semua. Kenapa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kok rata-rata begitu putusannya? Tapi pasti punya dugaan dong. Ini jalan Saya ini. tidak mau ngomong. Lu. Saya. Karena tadi dia skip dia. Gue punya pertanyaan tapi gue nggak tahu sih sejujurnya lu pada mau jawab atau enggak. Tapi kan lu kan berhadapan dengan pihak yang sama, dengan lembaga yang sama, berhadapan dengan kejaksaan, dan semuanya ngerasa janggal, ya kan? Iya. Siapapun boleh jawab, ataupun kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, nanti gue next pertanyaan. Tapi menurut lu kenapa sih kayak gini? Kalau di YouTube gue ngomongnya gini. Ini soalnya politis banget, makanya gue khawatir lu gak mau jawab. Tapi kalau dari sisi gue, dari YouTube gue, kayak mereka... Kenapa lu mentok? Kayak mereka... Kayak overacting. Ingin banget bikin happy Presiden Prabowo yang lagi... gencar banget dengan efisiensi, sehingga jadi kayak dalam istilah gue menurut keyakinan saya ya, walaupun saya tetap kasus sih nyebut menurut keyakinan saya, itu jadi kayak membabi buta. Kalau lu pernah ngomong di antara lu, kenapa ya kejaksaan, karena ini recently banget loh, dan berturut-turut, Tom Lembong, terus teman-teman, terus di daerah lain juga, itu yang di Sumatera Utara, apa tuh yang editor? Oh, Amsal Sitepu. Amsal Sitepu. Iya. Dan ada lagi tuh sebenarnya itu, nggak semuanya nyampe ke kuping. Kemarin ada juga yang ini, yang beli tanah dari Kemenak. Oh iya ya? Beli tanah, udah secara keperdataan jelas, dibilang tipikor. Cuman akhirnya PT bebas, saya baru baca di Lampung. Tapi tetap aja kan, pada awalnya Awalnya masuk dulu. Ada yang mau jawab nggak tuh kenapa kira-kira? Lu skip? Ya skip ada kartu. Lu skip? Iya. Ada yang masih punya kok. Ada nih. Skip juga. Ini gini ya? Gini. Udah bang, keluarin aja 6 lu. Iyalah, udahlah. Salah ngitung nih kita nih. Serius? 6 udah keluar berapa? 1, 2, 3, 4 baru. Lu megang berapa? Semuanya Habis 6 gua. kayaknya. 6 gue udah habis. Semuanya lu 6 ya? Iya. 66, 65, Habis juga? 63. Udah gak ada 6.
Wah salah naruh gue. Lu gak diajak ngomong padahal dari tadi dia yang ngomong berdua. Gue pikir masih ada Abis ini kita proses nyangkut satu. nyangkut nih kita. Ya Nyangkut. ampun. Ya buka. Jadi gua- Feeling gue enak nih. Aduh. Gue yang ngapus. Gua 7 gua. 8, 6, 7, 8, 9, 13, 13, 16, 20. 15. Dito 15. Jeffrey berapa? 20. 20. 22. 22. Keren. Gue lagi yang bunuh. Aduh. Ayo. 15. Mau ngocok lu? Iya. Tapi Oke. balik lagi ke yang tadi Bang Panji. Iya. Tapi kalau Bang Panji ngomong kayak gitu, gue pribadi setuju. Karena gue melihat kecenderungan belakangan ini kenapa keadilan itu kayak performatif. Artinya cuma buat dipertontonkan. Iya. Kita udah lupa bahwa keadilan ini harusnya ya kalau nggak ke prosedural, seenggaknya keadilan substantif lah. Iya. Keadilan benar-benar kembali pada moral. Tapi yang terjadi sekarang, menurut gua pribadi, ini kayak keadilan performatif. Iya. Kayak keadilan untuk dipertontonkan aja gitu. Dan valid untuk lu ngomong kayak gitu. Karena gua lagi ngeliat tren yang buruk banget. Soal pejabat-pejabat senang foto-foto ditumpukan duit. Kan lu bilang. Itu kurang tayangan performatif apa itu? Ini eranya kan beda. Iya sih. Kalau lu ngerasanya kenapa? Soal- Kalau lu mau berpendapat soal kenapa kejaksaan recently kayak gini. Iya, mungkin yang bener juga terlalu performatif, seakan-akan kayak nggak tahu ya, apa semua harus kayak dipertontonkan dengan tumpukan duit seperti itu gitu. Itu yang jadi pertanyaan juga sebenarnya bagi kita semua. Jangan sampai maksudnya gini, oke lah penegakan hukum, tapi jangan dengan melanggar hukum gitu. Lu penegakan hukum is one thing, tapi jangan sampai lu menegakkan hukum, misalnya kayak ternyata emang istilahnya mau cari duit nih untuk APBN ya istilahnya, masa jangan sampai juga perkara-perkara yang emang gak ada kriminalnya, gak ada niat jahatnya, gak ada sebenarnya tipikornya, ditipikorkan. Itu aja sih. Agree. By the way, cara Zaid ngelempar kartu menunjukkan kalau dia sering main di tongkrongan. Itu salah satu ciri Ciri khas. utamanya. Lu sendiri, lu ngerasa kenapa tuh? Tadi yang menang siapa? Oh gue ya? Iya. Gue masih dikit oke. Akhirnya ada menangnya juga. Ya, kenapa menurut lo? Ya gini, kita harus sama-sama fair ya. Dalam konteks pasal yang digunakan dulu. Riwayat pasal ini memang untuk melindungi kekayaan Indonesia habis kemerdekaan. Ya. Di pasal kerugian keuangan negara dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang ini untuk melindungi kekayaan Indonesia pada saat setelah kemerdekaan. Nah, pasal ini digunakan karena apa? Karena masih banyak orang-orang yang ibaratnya bule-bule gitu, masih pakai vehicle seolah-olah punya orang Indonesia udah beralih, tapi sebenarnya itu masih punya orang luar atau orang asing gitu kan. Nah, pasal inilah yang digunakan menurut gue udah nggak tepat waktunya. Kalaupun tepat atau masih mau digunakan, mekanismenya yang harus dirapihkan, ditertibkan gitu. Bagaimana? Nah, dari pengalaman gue di kasus Tom Lembong itu ya, itu harga pokok produksi, harga pokok petani itu dijadikan harga tertinggi. Dari situ aja udah nggak paham secara bisnis. Ya. Proses kepabeanan yang impor barang mentah, disuruh bayar barang jadi, itu udah lagi lebih nggak paham. Atau nggak mau paham, atau kekeh, atau ada tujuan tertentu. Wallahu alam, kan gitu jadinya kan. Tapi kalau lo impor biji kopi, sama lo impor kopi udah di gelas, harganya beda. Iya. Beda dong. Kenapa lo impor biji kopi, lo harus dibayar ya harga pajak, harga bea masuk terhadap kopi yang udah di gelas? Iya. Nggak bisa dong. Nah, termasuk dalam konteks perkara Nadiem ini gitu loh. Dia dibilang konflik kepentingan dengan Google. Google-nya aja nggak jualan Chromebook, bos. Google nggak dapet duit dari Chromebook itu. Yang punya pabrik bukan Google, pengusaha Indonesia juga. Dan pengusaha ini nggak kenal sama Nadiem, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu. Yang kenal justru yang bagian pengadaan, yang pada nerima. Iya. Gitu loh. Di sisi lain, ya kan, apa sih framing yang selalu ada di kasus Nadiem ini? Orang-orangnya Nadiem menguasai kementerian. Orang kementerian semuanya takut. Giliran kita challenge, lu ngambil duit, lu terima duit,
lapor nggak sama Pak Nadiem? Kagak. Lapor nggak sama Juristan, sama Fiona? Kagak. Lu katanya takut ngambil duit berani. Lu gimana logikanya coba? Itu loh. Kalau emang takut, jangan kan kita mau ngambil duit, kita mau masuk aja ketok pintu dulu, bos. Izin komandan, kan gitu kan? Itu takut. Kalau ini kan enggak berarti. Gitu loh. Tapi framing pembawaan kasus ini jadi seperti itu gitu loh. Tapi kita harus fair dan harus berani menyatakan bahwasanya di negara ini ada yang salah dalam proses bisnis itu iya. Tapi target atau ini harus objektif dong. Objektif, betul. Ya, kita harus objektif. Contoh kayak kehutanan atau apa segala macam gitu kan, atau ke dalam kasus-kasus lainnya lah. Mekanisme ngitungnya gimana sih? Ya kan? Contoh lah. Dalam kasus hitung-hitungan ini dibilang oplosan, ya kan? Padahal kan proses blending itu memang ada karena mau naikin oktan kan? Wajar. Ya kan? Ibaratnya kan gitu kan. Nah, menjembatani hukum dengan ilmu pengetahuan terkait ini penting. Nah, ini fungsinya di mana? Ini fungsinya di kampus. Ini fungsinya dosen, ini fungsinya ahli. Jangan memberikan keahlian sesuai yang diminta, tapi sesuai objektif ilmu pengetahuan. Bisa nggak dalam konteks venture seperti kasusnya si Bang Dito ini, itu dikatakan sebagai sebuah perbuatan korupsi? Ahli pidana dan ahli bisnis harus fair dong ngomongnya. Ujung-ujungnya ada keilmuan yang nggak masuk ya, dan ngaruh kepada penilaian. Tapi ujungnya, misalkan di fakta persidangan udah berbalik semua, fakta persidangannya misalkan dari ahli yang dipakai jaksa lah, kan pasti keterangannya tadinya dalam BAP setengah dari mereka semua dong. Makanya jadi on favor mereka. Cuman pada saat fakta persidangan, pada saat kita kasih semua fakta persidangan yang ada, bahwa semuanya due diligence apa segala macam, berbalik bos. Berbalik semua itu ahli. Even sampai BPKP-nya pun juga bilang, ya begitu juga. Akhirnya kelilit sama omongannya sendiri. Yang bilang itu kerugian karena kita cecer terus. Karena dia cuma nyalin. Padahal faktanya, semua ahli bilang, akhirnya bilangnya, itu tidak ada kerugian keuangan negara sebenarnya. Nah itu problem tuh. Itu BPKP lu di lu gitu? Iya. Di gue lebih parah bos. Begitu di kita bilang, ini harga pasarnya Chromebook 6-7 juta. Yang dibeli pada era Nadiem oleh PPK ya, bukan oleh Nadiem, itu 5-6 juta. Itu di bawah harga pasar. Kok bisa bilang kemahalan? Oh, cara ngitungnya nggak bisa disandingin. Contoh gini, Bang Panji mau beli jam. Cari yang paling murah gimana caranya? Dah gitu lah. Ini anak-anak SD tahu semua jawabannya pasti kan. Lo bandingin toko A, B, C, D, E, F, G, H dong. Mana yang paling murah dengan kualitas sama, original sama, itu yang lo beli. Iya kan? Di kasus Nadiem enggak. Di mata mereka tuh. Enggak, di ahlinya BPKP-nya dia bilang, Pak nggak bisa dipakai perbandingan harga karena pasarnya udah terkontaminasi. Ada proses monopoli. Akhirnya kita tanya, kita datengin dong ahli BPK. Ini ketua BPK loh Pak Agung tuh kan. Ya kan meledak akhirnya kan. Loh kalau memang ada proses monopoli dalam proses pengadaan yang tidak sehat, ya ada putusannya dulu dong. Emang BPKP siapa tuh nentuin ini terjadi monopoli atau enggak? Oke lah, dari situ kita taruh dulu di box samping. Gimana cara dia ngitung? Dihitung dong bos dari ongkos produksi. Oh ini biaya produksinya jam itu 500.000. Lu ngejual maksimal ya dari pabrik tambah ini 15% tambah ke resale 15% berarti cuma maksimal 700.000. Kok lu jualnya 1 juta? Kita bilang dong kalau kayak gitu cara proses menghitungnya berarti semua pengadaan di Indonesia korupsi. Lu dihitungnya dari biaya produksi. Iya, biaya produksi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau lu jadi menteri nih, ya besok lu Menkum lah ya, katakanlah lu Menkum, katakanlah. Lu mau menteri apa besok? Peranan wanita. Oke. Berperan banget lah. Nah, dalam konteks menteri peranan wanita, membelikan kebutuhan wanita apa lu nanya ke pabrik? Ya, enggak lah. Iya. Pabrik, gue mau beli nih buat kebutuhan wanita. Ngapain? Harganya berapa waktu lo produksi? Nah, kata dia, lu mau beli aja no harganya no. Di toko. Iya kan? Ngapa lu nanya gue biaya produksi berapa? Itu pasti begitu kan. Bisa nggak? Emang unik-unik BPKP ini ngitungnya. Sorry, ini sekarang yang jalan siapa sih? Gue udah. Oh udah. Lewat lagi jangan-jangan nih. Kagak, baru juga mulai. Tadi gue, oh iya benar berarti lu. Sambil lanjutin omongan lu. Iya, itu keanehan yang BPKP yang sering ngitung. Ya sama kayak di perkara kita, dia cuma ngambilnya kesimpulan. Ngambil Ngambil kesimpulan dari BAP lain.
Nggak ada kayak perhitungan apa dari rumus apa gitu, nggak ada. Cuman pure karena ada keterangan ahli ini bilang ini tidak sesuai SOP dan negara dia bilang udah keluar dari kas negara 5 juta, terus dari MDI juga udah keluar 20 juta, maka ada total kerugian keuangan negara 25 juta. Gitu aja. Kesimpulan aja. Ini kita kalau mau ngomongin soal buset, baru juga mulai bro. Masih pagi bos. Bad hand nih, istilahnya bad hand nih. Ini kalau misalnya kita mau ngomongin kasus mungkin nggak ada ujungnya ya. Tapi kita udah mulai menuju ke akhir. Gua minta diceritain, per saat ini kasus lu udah sampai mana? Dan apa tanggal-tanggal penting di depannya nanti. Gua akan coba untuk ngedit secepat mungkin, supaya bisa tayang secepat mungkin juga. Tapi mungkin update terakhirnya kasus lu udah sampai mana? Dimulai dari Ya, siap. Kalau untuk Pak Rifasian Lu sekarang lagi tahap banding, banding, pemeriksaan banding, dan di tanggal 17 Juni nanti hari Rabu minggu depan akan ada putusan banding. ada Putusan banding di tingkat banding. Rabu tanggal 17 Juni. 17 Juni. Oke, ada putusan banding. Ya, itu. Oke. Kalau Zaid, Nadim posisinya lagi seperti apa? Nadim nanti kalau naruh 6 gitu. Kata lo gua pemainnya, rupanya lu ngunci-ngunci nih. Gua Ayo dong, instinktif Mas Zaid. jago. 6 aja Mas Zaid, main di 6 aja kita. 1, 2, 3 nih. Main di 6 kita. Gua kecilin dulu. Hihi. Wah, Mantap itu. Cocok. Mantap itu. Oke, Nadim sampai mana? Nadim akan duplik di tanggal 23 Juni nanti. Kenapa kita Sorry. Dari tadi nyebut duplik, gua kan awam, yang nonton juga awam. Duplik tuh jawaban atas replik. Jadi gini, pertama itu kan kalau dibawa ke pengadilan ada namanya dakwaan. Ya kan? Habis dakwaan kita mau eksepsi nggak, tangkis nggak atas dakwaan itu. Kalau nggak berarti pembuktian. Iya. Ya. Habis pembuktian itu nanti jaksa nerbitin yang namanya tuntutan. Atas tuntutan ini kita jawab namanya pledoi, nota pembelaan, ya. Kan lu dituntut nih, kayak Nadim, dituntut 18 tahun, dituntut 4,8 triliun, dituntut 809 miliar, ya kan? Nah, atas ini kita jawab namanya pledoi. Pledoi ini ditanggapi sama kejaksaan, sama jaksa penuntut umum, namanya replik. Oke. Atas tanggapan pledoi ini, nanti kita dari penasihat hukum jawab namanya duplik. Tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum. Nah, nanti selebihnya baru hakim yang menilai. Saat ini mau ke duplik berarti? Ya, 23 Juni nanti. 23 Juni. Datang ya? Moga-moga bisa. Harus bisa lah. Tadi terakhir siapa ya? Itu satu-satu siapa? Oh, Berarti gue ya? 1-3. Ntar dulu. Oh, siap. Kalau lu? Iya, kalau saat ini kemarin udah terakhir udah duplik. Tinggal nunggu putusan itu di 18 Juni. 18 Juni. 18 Juni agendanya putusan. Oke. Gua mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang lu wakilin. Moga-moga obrolan ini Oke, ada WA-an lu di berdua. Dari tadi Nggak nih, gua takutnya gue lagi fokus ke lu, mereka ngode. Bajingan. Nah lu. Moga-moga yang terbaik. Gue tuh berharap yang nonton tuh punya sense of what your case is like. Iya. Punya sense juga kondisi hukum di Indonesia seperti apa. Mungkin untuk mereka penting untuk tahu aja. Supaya mereka bisa menjadi penilaian terhadap situasi Indonesia secara umum. Makasih banyak untuk semuanya. Kita bentar lagi akan selesai. Nanti kita lihat, nah ada yang berhenti. Nanti kita lihat ukurannya seperti apa. Terima kasih banyak kawanku. Aku buka di sebelah situ. Ya, sorry. Ya. Hey, ya itu dia. Sorry. Wah, Itu dia. Itu dia. karena Keluar? tadi di awal gue yang menang, Iya. gue izin penutup gue yang menang. Waduh. Tunggu dulu. Tunggu Tunggu dulu. Mentok kan nih? Satu. Habis gue. Habis. Mentok. Hah? Mentok.
Gue 5. Gue 4. Jadi gue doang yang habis. Dito 4. Gak usah ditegesin. Lu berapa? 11. Oke, Gua Jeffrey nanya. 11, Dito 4, gue 5, dia habis. Tolong kameranya yang atas pakainya pas kita habis. Helmi akan ngitung untuk menentukan siapa di antara kita. Gua sih. Feeling gue juga ada di Kayaknya antara gua kita deh. berdua deh. Iya. Ini soal paling banyak aman. Oke. Kalau dilihat dari skornya, Panji total 63, Dito 45, Jeffrey 47, Zaid 41, gua berarti. Bajingan. Kita just dong. Kita berhasil ngerosting tuan rumah. Karena gua tahu gua ngambil yang ini aja. Yang ini gua nggak bisa. Oh nggak bisa dong, jangan dipilihin dong. Setuju? Kita Iya, yang milih. setuju. Kita yang milih berarti. Ya gua udah bilang tadi gua. Nggak bisa dong. Gua udah bilang gua pilih ini. Kita yang milih ya. Gua udah bilang milih ini gua. Kita pilihin yang ini berarti. Setuju ya Jep ya? Setuju. ya? Kita Kita kan negara demokrasi. Ini masalahnya ini nggak bisa gua jawab. lagi juga kalah milih. Udah kalah milih. Enak banget udah kalah milih. Satu kata untuk kejaksaan. Gua ambil dari obrolan tadi. Janggal. Nah, itu aja. Makasih banyak Zaid, thank you. Jeffrey, thank you. Siap. Dito, thank you. Makasih banyak. Untuk yang nonton, makasih banyak udah nonton Efek Domino. Moga-moga ini episode yang menyenangkan untuk lu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan gue mau terima kasih sekali lagi sama Kopi Kina yang sudah menyediakan tempat dan kopi yang sangat menyenangkan. Thank you, bye-bye. Seru gila. Masih banyak sebenarnya yang belum. Iya makanya. Cuman udah lebih dari 3 nih.